Jumpa lagi sahabat Alkitab Katolik. Selamat datang di channel Alkitab Katolik, tempat kita bersama menimba kekuatan dari sabda Tuhan dan peristiwa-peristiwa iman dalam gereja Katolik. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya sahabat selalu mendapatkan kabar terbaru seputar gereja Katolik, Alkitab, dan kekayaan iman Katolik lainnya. Sahabat Alkitab Katolik, detik-detik pelantikan Paus baru semakin mendekat. Pada tanggal 18 Mei 2025, dunia akan menyaksikan sebuah peristiwa besar, pelantikan Paus Leo XIV, pemimpin gereja Katolik yang baru. Pelantikan ini akan berlangsung di lapangan Santo Petrus, pusat kehidupan iman umat Katolik sedunia. Paus Leo XIV dengan nama asli Robert Francis Prevost adalah seorang imam dari Ordo Santo Agustinus yang berasal dari Amerika Serikat. Sebelum terpilih menjadi paus, beliau menjabat sebagai prefek dikasteri untuk para uskup. Selama bertahun-tahun, beliau melayani di Peru sebagai misionaris dan uskup, menjalin hubungan yang kuat dengan umat yang sederhana, dengan masyarakat kecil, dengan masyarakat yang ada di pinggiran. Dengan memilih nama Leo XIV, beliau tampaknya ingin melanjutkan semangat sosial dan keterbukaan gereja yang pernah ditunjukkan oleh Paus Leo ke-13 pada abad ke-19. Dalam penampilan pertamanya dari balkon Basilika Santo Petrus pada tanggal 8 Mei yang lalu, Paus Leo ke-14 menyapa umat dengan penuh kelembutan dan harapan. Damai sejahtera bagi kalian semua, saudara-saudara terkasih. Ini adalah salam pertama dari Kristus yang bangkit, gembala baik yang memberikan hidupnya untuk kawanan domba Allah. Ucapan ini menjadi peneguhan bahwa gereja akan tetap menjadi terang harapan di tengah dunia yang penuh luka dan kegelisahan. Upacara pelantikan akan dimulai pada pukul 10 waktu Vatikan atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat, diawali dengan doa dan prosesi liturgis. Dalam upacara ini, Paus Leo ke-14 akan menerima pallium, simbol tugas sebagai gembala umat Allah, cincin nelayan, lambang otoritas sebagai penerus Santo Petrus. Setelah itu, beliau akan memimpin misa kudus perdananya sebagai uskup Roma dan pemimpin umat Katolik sejagat raya. Pelantikan ini juga menjadi ajang pertemuan tokoh-tokoh dunia. Beberapa yang sudah dikonfirmasi yang akan hadir: Presiden Italia dan Perdana Menteri Vatikan, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Patriark Ekumenis Bartolomeus dari Konstantinopel, delegasi Muslim dari Mesir dan Turki. Dari Amerika Serikat akan hadir Wakil Presiden J.D. Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Sedangkan dari Indonesia, Presiden Prabowo menunjuk Muhaimin Iskandar atau Gus Imin sebagai utusan resmi dari negara Indonesia. Sedangkan dari Filipina, belum ada konfirmasi dari Presiden Ferdinand Marcos Jr. Namun kehadiran utusan sangat diharapkan. Sahabat Alkitab Katolik, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, beri komentar, dan bagikan ke sahabat-sahabat kalian yang lainnya. Mari kita bertumbuh bersama dalam iman Katolik. Mari kita lanjutkan. Di tengah berbagai tantangan zaman, perpecahan, peperangan, krisis moral, banyak umat menaruh harapan besar pada Paus Leo XIV. Beliau diharapkan menjadi jembatan perdamaian antar bangsa dan agama, mendorong sinodalitas dan keterbukaan di dalam gereja, menegaskan perhatian kepada kaum miskin dan marginal, mendorong pertobatan ekologis demi bumi kita bersama. Pelantikan ini tentu saja bukan sekedar seremoni,
melainkan sebuah tanda kelanjutan janji Kristus. Seperti yang tertulis dalam Matius bab 16 ayat 18, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Dengan terpilihnya Paus baru, kita diteguhkan kembali. Gereja tetap hidup, berjalan bersama umat, dan dibimbing oleh Roh Kudus. Sahabat Alkitab Katolik, mari kita bersatu hati dalam doa bagi Paus Leo ke-14, agar beliau selalu setia dan bijaksana dalam panggilannya sebagai gembala umat Katolik sedunia. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Kita akan berjumpa lagi di informasi-informasi lainnya seputar Gereja Katolik. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Sabda-Mu Tuhan seluruh hidupku. Indah berseri menerangi jalan-jalanku. Turun semerbak mempesona jiwa dan ragaku, membahana sepanjang musim selamanya.